Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun anggaran 2024, Rabu 21 Mei 2025. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Lampung Tengah tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Febrian Tony, didampingi para wakil ketua. Hadir dalam kesempatan itu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, anggota Dewan serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang 2024. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan daerah. DPRD menekankan seluruh rekomendasi yang disampaikan bertujuan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di masa yang akan datang. Laporan keterangan pertanggungjawaban tak hanya dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif kepala daerah, namun juga dasar penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum ini, DPRD berharap sinergi lembaga legislatif dan eksekutif semakin kuat demi terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Lampung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabipun Tabik Kalipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama dengan sehat sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Peserta rapat paripurna, hadirin dan insan pers yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024. 2. Penyampaian rekomendasi pansus tenaga honorer non ASN. Adapun jumlah anggota DPRD hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 41 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini tanggal 21 Mei 2025, rapat ke-10 masa sidang ketiga tahun sidang 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, 1. Berdasarkan nota pengantar LKPD yang disampaikan oleh Saudara Bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 27 Maret 2025. 2. Berdasarkan aspirasi tenaga honorer non ASN Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Januari 2025. Selanjutnya DPRD melalui panitia khusus telah melakukan pembahasan secara intensif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan panitia khusus tentang rekomendasi
laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dan laporan panitia khusus tenaga honorer non ASN. Kepada juru bicara panitia khusus LKPJ, saya persilakan untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun, tabib Kalipro, yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Asisten Staf Ahli Kepala Unit Satuan Kerja Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Kecamatan Pers dan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat hadir mengikuti sidang paripurna yang telah dilaksanakan pada hari ini. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, sesuai kedudukannya, DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu bentuk pengawasan DPRD adalah menyampaikan pendapat, pencermatan, dan evaluasi yang terangkum dalam rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban Bupati atau yang disingkat LKPJ. Rekomendasi yang disampaikan ini sebagai upaya membangun sinergitas antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, dalam rangka pembahasan terhadap materi LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024, DPRD Kabupaten Lampung Tengah membentuk panitia khusus untuk membahas LKPJ tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 3 tahun 2025 tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah anggaran tahun 2024. Berdasarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka Pansus telah melaksanakan rapat-rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah, TAPD maupun organisasi perangkat daerah yang di OPD. Kabupaten Lampung Tengah rapat kerja dimaksud untuk melakukan pendalaman, pencermatan, dan penjelasan atas data, angka serta mensinkronisasi perencanaan target capaian kesesuaian anggaran, kondisi real fakta di lapangan, serta tanggapan masyarakat atas LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Setelah pansus LKPJ, DPRD Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan secara seksama. Dengan ini disampaikan tanggapan serta catatan-catatan strategis ataupun rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2024. Secara umum, kinerja perangkat daerah sudah baik karena hampir keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terrealisasi dengan rata-rata persentase sebesar 80%. Akan tetapi, masih ada juga program dan kegiatan yang di bawah 80% bahkan 0%. Untuk itu perlu evaluasi lebih lanjut terkait program dan kegiatan yang direncanakan sehingga tidak ada anggaran yang tersia-sia. Dalam penyusunan program dan kegiatan ke depan, hendaknya yang bermanfaat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jangan hanya bersifat seremonial atau terkesan mengharapkan uang. Saat pembahasan masih dijumpai data yang berbeda antara yang disampaikan perangkat daerah dengan yang disajikan dalam LKPJ. Kedepan hendaknya yang membidangi penyusunan LKPJ agar dapat lebih berkoordinasi sehingga diperoleh data yang valid dalam LKPJ pada tahun ini. Kepada OPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah, diharapkan agar terus melakukan optimalisasi terhadap seluruh potensi pendapatan dan retribusi daerah. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau yang disingkat PLD
juga dapat didorong melalui program-program strategis seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan juga perlu disusun peraturan bupati yang mengatur bahwa bagi kendaraan yang buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB yang masih berada di pihak leasing cukup melampirkan surat keterangan sebagai pengganti dokumen fisik BPKB dalam proses administrasi tertentu guna mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di mall pelayanan publik guna mendukung optimalisasi layanan kepada masyarakat. Yang kedua, minimnya pengawasan dalam proses perizinan menimbulkan kesan bahwa perizinan hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa pengendalian yang memadai. Yang ketiga, agar pemerintah daerah dapat mendukung pengembangan brand produk unggulan dengan memberdayakan UMKM yang telah mengikuti pelatihan. Fokus utama dari program ini adalah memastikan keseragaman produk serta standarisasi kemasan sehingga produk UMKM dapat menghadirkan daya saing di pasar lokal maupun global. Selanjutnya, dari urusan pemuda olahraga dan pariwisata. Yang pertama, pemerintah daerah agar meningkatkan pembinaan atlet dan organisasi olahraga. Yang kedua, penghargaan atau reward bagi atlet yang berprestasi. Yang ketiga, kolam renang yang telah dibuat pemerintah daerah agar dapat segera dimanfaatkan dan dianggarkan untuk pemeliharaan agar dapat menambah PAD. Yang keempat, pengembangan kawasan wisata agar ditangani lebih serius dari infrastruktur jalan maupun fasilitas lainnya. Selanjutnya, dari urusan perpustakaan dan kearsipan. Yang pertama, meningkatkan budaya literasi dengan optimalisasi perpustakaan sekolah dan menambah pojok baca objek-objek strategis di tempat publik. Yang kedua, membuat perpustakaan dengan sistem internet atau digital. Selanjutnya, dari urusan perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang pertama, pemerintah daerah agar mendukung dan memfasilitasi pembangunan kebun induk perkebunan. Yang kedua, pemerataan pemberian bantuan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat praktik tebang pilih dalam penyaluran bantuan oleh pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pemberian bantuan inseminasi buatan untuk peternakan masih dipungut biaya yang dapat membebani peternak dan menghambat aksesibilitas terhadap program tersebut. Yang keempat, minimnya tenaga mantri dan dokter hewan di Kabupaten Lampung Tengah mengakibatkan terbatasnya pelayanan kesehatan hewan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan jumlah tenaga medis hewan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dari urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang pertama, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penempatan pegawai di kecamatan-kecamatan yang mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mendukung efisiensi administrasi dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Yang kedua, pemerintah daerah agar mengusulkan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan sekretaris camat dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menjelaskan tugas administrasi serta pelayanan publik di kecamatan. Yang ketiga, pemerintah daerah agar melakukan penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki, guna memastikan kecocokan antara kompetensi pegawai dengan tugas yang dijalankan, sehingga meningkatkan kualitas kerja. Yang selanjutnya, hanya terakhir, urusan pengawasan. Pengaduan masyarakat kepada inspektorat masih terbilang minim, meskipun permasalahan di lapangan sebenarnya cukup banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan inspektorat di tingkat masyarakat agar apabila terjadi permasalahan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum, masyarakat melaporkannya langsung kepada inspektorat, bukan kepada organisasi masyarakat atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan hukum. Yang kedua,
tidak adanya pengawasan yang optimal terhadap pelaksanaan alokasi dana kampung atau ADK menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan menimbulkan kesan bahwa penyaluran dana belum tepat sasaran di masyarakat. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, mengingat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 tergolong cukup besar, yakni sebesar 151 miliar rupiah lebih, maka diharapkan sebuah organisasi perangkat daerah atau OPD dapat lebih cermat dan bijaksana dalam merancang program serta kegiatan ke depan. Hal ini penting agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan tepat sasaran serta tidak menimbulkan pemborosan, sehingga dana yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung. Demikian laporan panitia khusus LKPJ DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Harapan kami, masukan dan saran yang kami sampaikan dapat dijadikan untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan RPJMD serta visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Penanu Bahaso Sikampun Malik Watsani Batik Mahat Ngalipro Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Luken Pelagio sekaligus Ketua Pansus LKPJ yang telah menyampaikan laporannya. Kita lanjutkan kepada pansus yang kedua, yaitu kepada juru bicara panitia khusus tenaga honorer non ASN. Saya persilakan untuk menyampaikan laporan. Laporan panitia khusus tenaga honorer non ASN DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi Ngalipuro. Sidang Dewan yang terhormat, panitia khusus tenaga honorer non aparatur sipil negara dibentuk berdasarkan aspirasi tenaga honorer non ASN Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Januari 2025 dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 5 tahun 2025. Pada tanggal 24 Januari 2025 perihal susunan keanggotaan panitia khusus tenaga honorer non aparatur sipil negara. Menindaklanjuti hasil rapat pansus tenaga honorer non ASN DPRD Kabupaten Lampung Tengah hari tanggal Selasa 20 Mei 2025 dan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, serta hasil kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Gunung Kidul terkait tindak lanjut penataan tenaga honorer non ASN terkait optimalisasi penyelesaian penataan tenaga non ASN di Kabupaten Lampung Tengah yang akan dilakukan melalui seleksi P3K bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data ditertibkan untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga non ASN menjadi P3K. Terkait hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Landasan aturan antara lain 1.1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 65 Ayat 1 tentang aparatur sipil negara mengamanatkan penataan pegawai ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024 dan sejak undang-undang ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai ASN atau nama lainnya selain ASN. 1.2 berdasarkan surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/5993-M.SM.01.00/2024 diamanatkan bahwa pemerintah daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti
proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. 1.3. Berdasarkan surat Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1/664 tanggal 14 Februari 2025 angka 3, dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. Angka 4, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/5993-M/SM.01.00/2024, maka dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPRD Kabupaten Lampung Tengah merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah untuk 1. BKPSDM memprioritaskan terhadap tenaga honorer non-ASN dengan melakukan pemutakhiran data dengan kriteria 1.1. Tenaga non-ASN yang terdata pada pangkalan data BKN dengan mengikuti seleksi P3K tahap 1 dibuktikan dengan sertifikat hasil seleksi CAT. 1.2. Tenaga non-ASN yang terdata pada pangkalan data BKN dan mengikuti seleksi CPNS dibuktikan dengan sertifikat hasil seleksi SKD atau SKB. 1.3. Tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data BKN namun mengikuti seleksi P3K tahap 2 dibuktikan dengan sertifikat CAT. 1.4. Tenaga non-ASN yang tidak terdata pada pangkalan data BKN dan mengikuti seleksi CPNS dibuktikan dengan sertifikat hasil SKD atau SKB. 2. BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah agar menertibkan kembali tenaga honorer non-ASN dan memastikan tenaga non-ASN yang terdata masih aktif bekerja secara terus-menerus berdasarkan poin 1 di atas. 3. Mengajukan permohonan pengusulan formasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing OPD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. 4. Agar pemerintah daerah merubah kuota pada tahap seleksi yang ada sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Mengingat APBDP Kabupaten Lampung Tengah dalam waktu dekat ini akan dimulai tahapan perencanaan anggaran, diminta kepada BPKAD untuk memastikan ketersediaan anggaran penggajian baik P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. 6. Terhadap tenaga non-ASN yang tidak termasuk dalam kategori poin 1 di atas yang aktif bekerja selama terus-menerus selama minimal 2 tahun agar pemerintah daerah mencarikan solusi terhadap kinerja yang sudah dilakukan. 7. Tenaga non-ASN yang tidak dapat dilakukan penganggaran dan pembiayaan gajinya terhitung 1 April 2025 adalah tenaga non-ASN dengan kriteria 7.1. Tenaga non-ASN dengan masa kerja belum 2 tahun sampai dengan 30 September 2024. 7.2. Tenaga non-ASN terdata pada pangkalan data BKN tetapi tidak mengikuti seleksi CPNS atau P3K. 7.3. Tenaga non-ASN tidak terdata pada pangkalan data BKN tetapi tetap mengikuti seleksi CPNS atau P3K. 8. Agar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah memberikan tunjangan insentif atau PGHM bagi tenaga honorer di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Penano bahasa sikap pun Mbak Nyaman buat bahasa sikap kurang ujung dimenikupak mahak ngalipurapun. Wa'allahu mu'afiq ila qawmi tholiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nindi Lutfia, Wakil Ketua Pansus yang telah menyampaikan laporannya. Saudara Bupati beserta Rapat Paripurna dan hadirin kami hormati. Dengan telah disampaikannya laporan dan rekomendasi dari panitia khusus, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan Saudara Bupati. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, saya tawarkan kepada Saudara Bupati apakah skor atau dilanjutkan. Karena Bupati sudah siap untuk tanggapannya, maka mari
Paripurna kita lanjutkan. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan, yaitu mendengarkan tanggapan Saudara Bupati terhadap laporan panitia khusus. Kepada Saudara Bupati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia Khusus Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2024 yang telah bekerja keras membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2024 terkait catatan strategis realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Luken Elario selaku Ketua Panitia Khusus LKPJ akan menjadi evaluasi ke depan bagi pemerintah daerah dalam perumusan program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Dengan upaya melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dengan konsep perencanaan berbasis kinerja yang bertujuan memastikan program kegiatan anggaran yang dirancang secara efektif efisien dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mempunyai indikator kinerja yang dapat digunakan dan harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, measurable, actionable, relevant, and time-bound. Mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Badan Pendapatan Provinsi Lampung, dalam mencari aturan pembuatan peraturan bupati terkait kelancaran proses administrasi perpajakan kendaraan bermotor di Lampung Tengah sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepatuhan melaksanakan kewajiban pajak. Terkait badan khusus yang mengelola pajak dan retribusi parkir di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah daerah akan melakukan kajian dengan pemerintah Provinsi Lampung agar sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Secara umum, hasil pembahasan yang berupa rekomendasi kami nilai sangat positif karena dilandasi oleh niat yang tulus dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Lampung Tengah tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam melaksanakan program pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang akan datang. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya izinkan kami memberikan tanggapan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun 2024 sebagai berikut. 1. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya mengusulkan penempatan guru yang baru diterima P3K sesuai dengan formasi yang dibutuhkan serta pemetaan daerah terpencil, juga penambahan jumlah formasi penerimaan guru yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil. Pemerintah daerah Lampung Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menganggarkan peningkatan infrastruktur dan fasilitas sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan jamban, pembangunan ruang UKS, pembangunan ruang guru, pembangunan ruang lab, serta menganggarkan pengadaan laboratorium sekolah SD dan SMP. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan sosialisasi dan meningkatkan pengawasan terhadap komite sekolah dan kepala sekolah agar tidak terjadi pungutan liar di sekolah dan pembelian buku yang tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan.
2. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang kesehatan. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan penyebaran informasi sejak tanggal 8 Mei 2025 ke Puskesmas terkait pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu ke fasilitas kesehatan pemerintah dan Rumah Sakit Umum Demang Sekolah Raya berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah tanggal 8 April 2025. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kesehatan akan melakukan peningkatan penanganan stunting dan gizi buruk dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan keseling seperti survei kualitas air minum rumah tangga atau yang dilakukan protes seperti edukasi PHBS, pelatihan kader posyandu, koordinasi lintas sektor tentang tupoksi, tim pembina posyandu khususnya daerah fokus stunting dan upaya pencegahan stunting. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan rumah sakit swasta tipe D untuk diusulkan menjadi wahana PIDGI, mengusulkan pengadaan tenaga dokter gigi melalui CPNS atau P3K, serta mengusulkan putra putri daerah yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa afirmasi guna memenuhi kebutuhan dokter gigi di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menawarkan solusi untuk para petani singkong dapat merubah pola tanam dari singkong ke padi atau palawija dengan memberikan bantuan benih padi untuk lahan kering dalam kurun padi gugur. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultural akan berupaya melaksanakan pembinaan, peringatan, dan melakukan reorganisasi bagi para pengurus Gapoktan terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang pengairan dan tata ruang. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Sumber Daya Air di masa yang akan datang akan memperbaiki dan fokus pada program dan kegiatan yang mendatangkan manfaat untuk para petani. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Sumber Daya Air akan lebih transparansi dalam melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan menginformasikan lebih luas kepada masyarakat untuk dan stakeholder terkait. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Sumber Daya Air di masa yang akan datang akan melaksanakan pengawasan lebih ketat dan melakukan monitoring serta evaluasi program yang lebih baik untuk mengukur capaian program. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang lingkungan hidup, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun ulang jadwal personil yang bertugas mengangkut sampah secara rinci berdasarkan lokasi dan waktu pengangkutan sehingga pelaksanaan pengangkutan sampah dapat lebih maksimal. Selain itu, dilakukan juga pengawasan terhadap pelaksanaan jadwal yang telah disusun untuk memastikan armada dan petugas kebersihan bekerja sesuai dengan jadwal serta akan dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan akan berkolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan TPA berbasis teknologi, misalnya sistem sanitasi landfill atau RDF yang mendukung prinsip berkelanjutan dan mengurangi dan pembuangan sampah di sumbernya. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dimulai dengan melakukan inventarisasi terhadap semua pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemprakarsa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang kependudukan dan catatan sipil, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memfokuskan perawatan revitalisasi alat rekam data kependudukan yang ada di kecamatan. Selama ini proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersifat gratis. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung akan melakukan pemenangan dalam hal pendampingan kepada badan usaha milik kampung dalam grup BUMK, baik peningkatan kapasitas pengurus badan usaha milik kampung, melakukan audit manajemen yang diharapkan dapat memonitoring terciptanya BUMK yang sehat sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang kegiatan ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa sebesar 20%
wajib melalui penyertaan modal melalui BMK yang sebagai tambahan untuk pendapatan kampung. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan penguatan integrasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, TPPKK, stakeholder yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan KB bagi pasangan usia subur. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan percepatan pengendalian melalui reaktivasi penyuluh KB dan tim pendamping keluarga sebagai ujung tombak edukasi lapangan pemanfaatan media digital dan sosial untuk menjangkau segmen remaja, pasangan muda, dan kelompok usia produktif melakukan kolaborasi dengan PKK, Dasawisma dalam penyelenggaraan forum penyuluhan terpadu pada kegiatan Posyandu Kampung KB Rumah Data, serta melaksanakan program Quick Win secara simultan yang mencakup gerakan orang tua asuh dan stunting dalam kurung genting, taman asuh sayang anak dalam kurung tamasya, dan gerakan ayah teladan Indonesia dalam kurung ganti. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang perhubungan, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Perhubungan akan melakukan permohonan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan lampu jalan umum LPJU pada anggaran perubahan tahun 2025. Dalam realisasinya, pada saat ini anggaran kegiatan pemeliharaan dan pengadaan lampu penerangan jalan sedang dalam proses pekerjaan. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Perhubungan akan meninjau ulang terhadap kendaraan dengan nomor registrasi bermotor di luar wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan pengujian di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terhadap petugas pengatur lalu lintas, penggunaan aplikasi yang menyediakan informasi tanggal, waktu, dan titik koordinat sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang komunikasi dan informatika, pemerintah daerah Kabupaten Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan memperkuat jaringan informasi pelayanan publik berbasis elektronik dan digital sampai ke tingkat kampung melalui program Smart Village dan kolaborasi dengan Smart City Kabupaten Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan memperkuat PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pada setiap perangkat daerah agar informasi mengenai program dan pembangunan dapat tersampaikan secara transparan dan memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Pemerintah daerah Kabupaten Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkolaborasi bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia untuk melakukan pendataan, penertiban, penyediaan jasa internet di Kabupaten Lampung Tengah. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang operasi dan usaha ternak, pemerintah daerah Kabupaten Tengah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM akan melakukan verifikasi, validasi, dan inspeksi terkait perizinan dan operasionalisasi KSP di wilayah Lampung Tengah, termasuk perusahaan, terutama terkait dengan KSP yang terstandar dan sebagai anggota LPSK, sehingga KSP harus diawasi oleh OJK. Akan juga menciptakan sistem online yang memungkinkan siswa dan guru mengakses berbagai sumber daya digital dengan membentuk perpustakaan digital. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang perkebunan, peternakan, dan perikanan, pada tahun 2025 melalui pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi dana dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pembangunan kebun induk tebu rakyat yang dibangun di Kecamatan Satunya. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan mengupayakan pemberian bantuan inseminasi secara gratis dengan program pemberian sarana dan prasarana dari bantuan pusat seperti program Siwak dan Sikomandan. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang kepegawaian, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia akan melakukan pemerataan penempatan pegawai di kecamatan-kecamatan melalui lintasi pegawai
dan perencanaan kebutuhan pegawai yang diinventarisir dan di-entry melalui aplikasi informasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki, sehingga meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap publik dan masyarakat. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang pengawasan, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui inspektorat akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai peran inspektorat dan cara pelaporan masalah, meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menjamin transparansi, integritas, dan kerahasiaan pelapor. Selain itu juga mempermudah akses pengaduan melalui saluran digital yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui inspektorat akan memperkuat mekanisme pengawasan dengan peningkatan pemantauan secara berkala terhadap alokasi dana kampung dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses pengawasan dan memastikan adanya transparansi dalam setiap tahap penggunaan anggaran. Terkait sisa anggaran lebih perhitungan anggaran tahun 2024, kami memahami dan menghargai perhatian Bapak Ibu Pansus LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun 2024 terhadap besarnya silpa dalam laporan anggaran tahun ini. Perlu kami sampaikan bahwa besarnya silpa bukan semata-mata karena ketidakmampuan dalam menyerap anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis administrasi yang bersifat objektif. Pertama, terdapat beberapa proses pengadaan yang mengalami penundaan akibat penyesuaian regulasi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan, terutama dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas. Kedua, terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan di bawah proyeksi biaya. Selain itu, sebagian anggaran yang tidak terserap berasal dari dana transfer yang pencairannya tergantung pada syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, kami tidak menutup mata ini menjadi evaluasi penting bagi kami untuk memperkuat perencanaan anggaran lebih realistis, mempercepat proses pelaksanaan program dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah. Kami juga akan mendorong penguatan sistem monitoring pengendalian internal agar penyiapan anggaran di masa mendatang lebih optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah terbuka terhadap semua masukan, siap berkolaborasi yang dilakukan dan dilanjutkan dengan kolaborasi untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, sesuai dengan visi pembangunan yang telah kita sepakati bersama. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan tanggapan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2024. Sebelum mengakhiri tanggapan ini, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Sekretaris, anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2024 atas rekomendasi yang sudah disampaikan. Semoga semua kerja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan bisa segera kita tindak lanjuti untuk buat kabupaten ini lebih baik ke depannya, serta meningkatkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam upaya untuk meningkatkan Lampung Tengah yang benar-benar unggul, adil, sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas mengemban amanah masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan hati yang tulus kami mohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan tentunya harapan kita semua semoga ke depannya sinergitas yang kita pahami dan kita sepakati akan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik, akan semakin dekat, semakin dekat untuk kita persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Penanda bahasa Singkang pun Himali Kuat Sihiman begitu kok maaf kali bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapannya.
beserta rapat paripurna dan yang kami hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan oleh Saudara Bupati terhadap rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Izin Pak, tadi sama-sama telah kita dengarkan tanggapan dari Bupati kita, Bapak Ardhito Wijaya. Mohon dikoreksi kedua. Di sini untuk nomor 9, urusan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura 9A dan 9B belum ditanggapi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rizali. Sebenarnya ini karena saya lihat jumlahnya 22 halaman, karena jumlahnya 22 halaman, jadi ada beberapa tadi memang yang saya lihat untuk ketahanan pangan yang 9B, 9A dan 9B ya. Di sini untuk A, berdasarkan jumlah kampung yang ada dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tengah sebanyak 311, pemerintah Kabupaten Tengah mengalami kekurangan tenaga penerus sebesar 92. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama, melakukan efisien serta melakukan optimalisasi dari semua yang sekarang masih ada, yang masih bekerja untuk melakukan penyuluhan kepada semua petani-petani baik di dalam maupun di luar. Sebalik menunggu untuk bisa menyediakan 92 tenaga baru yang bisa menutup kekurangan tenaga yang ada di kita. Itu jawabannya. Cukup ya? Yang 9B Pak? Jumlah desa kita 311. Kita kekurangan 92 penyuluh. Yang kita akan lakukan pertama sekarang, dari penyuluh yang ada sekarang kita optimalisasi kinerjanya sehingga bisa membackup tempat lain di 92 yang lain. Sembari kita mempersiapkan 92 untuk kita penuhi di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, cukup ya Pak Jani. Terima kasih Pak Bupati. Tanggapi dari pernyataan Pak Bupati tadi terkait menerima segala masukan untuk kebaikan masyarakat dengan khususnya di sini saya ingin memberi masukan, merekomendasikan Mas Lupa menyampaikan kepada fraksi Golkar menuliskan ini untuk Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Kita melihat masyarakat kita kan banyak yang di bawah garis kemiskinan yang kita tolong infrastruktur ekonomi. Kita contoh dari Amerika, Swiss, jauh-jauh kita terhadap sana yang sekarang dipercaya dengan ayat tertentu. Saya ingin nanti di dinas tersebut memberikan program bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Mungkin berikut pandangan Anda dengan ayatnya untuk bisa mengangkat istilahnya ekonomi mereka. Dan ini sudah dipraktekkan dari beberapa rumah juga menghasilkan, di mana dia tidak pernah ditaruh lagi. Mungkin membutuhkan 1-2 miliar anggaran untuk kita bagi dari 311 kampung ini. Percontohan sehingga ke depan kita bukan hanya copy paste saja program. Kita sudah program yang baru, karena sangat baik. Mungkin nanti Pak Bupati dan Pak Bupati bisa menyampaikan kepada Kanisia bersangkutan untuk membuat program tersebut bisa diserahkan pada tahun anggaran berikutnya. Mungkin itu saja segala masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius. Berarti menanggapi. Lalu. Baik, terima kasih masukannya Mas Julius dan Susanto. Itu sebuah usul yang bagus dengan niat dan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di kampung. Tentunya di sini kami sebagai pemerintah Kabupaten Tengah menyambut baik masukan yang ada. Kita rencanakan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kita buat bloknya, baru kita melaksanakan secara menyeluruh di tengah masyarakat kita. Yang penting program yang kita laksanakan sudah terukur dengan baik sehingga akhirnya tidak sia-sia dan benar-benar bisa diaplikasikan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Tengah. Terima kasih banyak masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum briefing, yang pertama kita satukan persepsi, satukan pandangan bahwa kita cinta Lampung Tengah. Kita ingin Lampung Tengah lebih maju
lebih baik, kita mensejahterakan ulama dan bebas dari KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah itu eksekutif dan legislatif, penekanan. Yang ketiga, TAP MPR Nomor 11/MPR Tahun 1998. Pentingnya di TAP MPR itu menekan pentingnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, kita mendukung asa cita Presiden Prabowo, khususnya cita keempat, mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Saya, Tony Sastrajaya SMH, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah fraksi Demokrat, dan disetujui oleh Ketua fraksi saya, mengusulkan membuat pansus pemilihan sekda dan kepala dinas. Sekali lagi, saya Tony Sastrajaya dari fraksi Demokrat mengusulkan membuat pansus pemilihan sekda dan kepala dinas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaya terkait Undang-Undang 23 penyelenggara pemerintahan yang melakukan eksekutif dan legislatif, juga yang lain-lain tadi. Tapi tentu ada tupoksinya masing-masing di situ. Ada tupoksi eksekutifnya apa, legislatif apa. Berarti kita kaji bareng seperti apa aturannya. Lebih lanjut Pak Tosa, terima kasih atas masukannya. Siap, terima kasih. Cuma menekankan lagi bahwa eksekutif dan legislatif itu kita sama-sama pemerintah. Siap. Jadi izinkan kami membuat pansus. Terima kasih. Siap, terima kasih masukannya. Sekali lagi kita punya tupoksi masing-masing, nanti kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Izin pimpinan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Sekedar himbauan dan masukan dari kami fraksi Demokrat Amanat DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait permasalahan yang hari ini timbul di tengah-tengah kita. Kami berharap menghimbau dan mendorong kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk cepat tanggap serta efektif menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Dusun agar laporan masyarakat terkait penyelewengan dana bansos itu betul-betul bisa ditindaklanjuti, dan apabila permasalahan ini sudah diambil alih oleh aparat penegak hukum, karena memang masyarakat sudah melaporkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum, agar kepala daerah dalam hal ini juga berkoordinasi mendorong aparat penegak hukum untuk dapat menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan itu secara terbuka kepada masyarakat. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita meminimalisir terkait permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Apa yang terjadi kemarin Presiden buruk untuk kita semua, baik itu eksekutif maupun legislatif. Cukup satu nyawa menjadi korban. Berharap ke depan ini bisa diselesaikan dengan baik, diproses dengan sebenar-benarnya. Kami hanya minta mungkin ada 2 poin yang harus bisa menjadi prioritas kepala daerah dalam hal ini. Salah satunya juga adalah terkait permasalahan sengketa tanah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Bupati, mudah-mudahan Bapak Bupati juga bisa bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang sebetulnya juga sudah menerima banyak sekali laporan terkait permasalahan sengketa tanah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Sekali lagi yang kami sampaikan dalam rangka kita meminimalisir berbagai bentuk permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Satu nyawa kemarin cukup untuk bisa menjadikan kita contoh bahwa ke depan kita harus cepat dan tanggap, efektif dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi laporan dari masyarakat. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan yang konstruktif Pak Roji.
kemarin itu kita sudah berdiskusi Komisi 1 dengan pihak eksekutif, ada Pak Inspektur, ada Pak Kadis PMK, Kakak Hukum dan sebagainya untuk menghadapi hal tersebut, termasuk kita melihat upaya-upaya preventif ke depan agar terjadi lagi hal yang sama. Dan itu sudah kita upayakan DPRD bersama eksekutif. Dan mohon atensi Pak Bupati, apa yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan ke depan agar pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan tadi kata Pak Desa Sera bisa kita laksanakan dengan baik. Cukup ya? Izin pimpinan, harapannya kenapa ini harus bisa disampaikan secara transparan terkait proses yang sudah dijalani, agar ini tidak menimbulkan isu-isu yang tidak baik di tengah masyarakat. Mereka bisa mengkonsumsi apapun dari pihak luar yang sementara kita, dari pihak kita, masyarakat belum menerima penjelasan terkait menindaklanjuti masalah permasalahan yang ada. Terima kasih, dan mungkin saya juga paham dari kita teman-teman di DPRD Kabupaten Lampung melalui komisi-komisi yang membidangi dalam rangka pengawasan hal tersebut. Bapak Bupati juga mungkin melalui inspektor juga sudah melaksanakan itu, tapi hasilnya seperti apa masyarakat ingin tahu agar tidak timbul persepsi-persepsi negatif yang justru mohon maaf akan menyudutkan kita baik eksekutif maupun legislatif. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Pak Waroji, Pak Bupati itu. Dan kemarin kita minta untuk tim penanganan konflik benar-benar dioptimalkan kerjanya Pak Bupati sebagai teknis ke depan untuk tindakan sekali lagi preventif mengatasi potensi konflik yang ada. Terima kasih Pak Waroji masukannya. Dan Pak Bupati, pansus ini selesai rekomendasi bukan lagi kerja selesai. Karena anggota pansus tersebar di semua komisi yang ada. Jadi mereka kawan akan mengawasi rekomendasi pansus tadi melalui komisi-komisi yang ada dengan OPD terkait di bawah. Terima kasih. Lanjut ya. Peserta paripurna hadirin yang hormati, dengan tersampaikannya tanggapan dari saudara Bupati dan rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2004 dan rekomendasi pansus tenaga honorer ASN, maka selesailah agenda rapat paripurna pada hari ini. Saya pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada ketua dan anggota pansus dan juga kepada pimpinan dan fraksi yang telah berpartisipasi secara aktif sehingga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk memberikan rekomendasi kepada kami, mengevaluasi serta sama-sama mencari metode dan cara untuk membuat kabupaten ini lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa saran-saran yang diberikan pada hari ini saran-saran terbaik yang ada, dan tentunya saran-saran yang merupakan buah dari pemikiran kawan-kawan yang pasti sudah bekerja siang malam untuk memberikan saran-saran seperti tadi. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga semua saran-saran yang diberikan pada hari ini bisa kita laksanakan untuk membuat Lampung Tengah lebih baik lagi. Amin. Mas, terkait kasus di Gunung Agung ini, Mas? Apa? Peristiwa dari kampung Ya. Sebagai pemerintah daerah. Pertama, saya sebagai Bupati Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas korban yang terjadi. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya sudah pernah ketemu sama saya sampaikan tolong sabar, proses sedang berjalan di Polres, dan jaga diri, jaga hati, jangan lakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Tetapi bentuk apapun kami tetap akan berusaha untuk mengevaluasi diri, kami akan berusaha hadir di tengah masyarakat, kami akan berusaha untuk menanyakan dan diskusi proses yang sudah ada sehingga akhirnya status dan kondisi hukumnya ingkrah untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat kita yang ada di Bintang. Untuk masyarakat, himbauan untuk masyarakat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, semua problema yang ada, kita ada di negara hukum. Tolong hadapi semua dengan hati yang sabar, jangan lakukan hal-hal yang bisa merugikan kita di kemudian harinya. Ingat satu hal, yakinlah bahwa semua bagian dari pemerintah akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebaik-baiknya. Kalau sampai sekarang masih ada yang kurang tepat atau kurang pas,
tanyakan, konsultasikan, obrolkan. Tapi hati-hati, jangan lakukan hal-hal yang justru akan membuat diri kita sendiri dirugikan. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.